Bab 3141. Pencerahan dipercepat. Sementara Ritsun dan Johanni telah salut pada bakat Erikin, tetapi ilmu 7 pedang pembunuh tidak begitu mudah untuk ditaklukkan. Kesulitan terbesar adalah menguji berbagai aspek dari kultivator. Sama seperti kultivator memiliki aspek keunggulan dan kelemahan. Beberapa kultivator kuat dan suka mematahkan semua trik dengan satu kekuatan, jadi ketika mengolah ilmu sihir yang perkasa, itu akan sangat berguna. Tetapi dia tidak serta-merta tertarik pada metode mengatasi kekakuan dengan pendekatan yang lembut, bahkan karena itu berbeda dari filosofinya sendiri, dia tidak dapat memulai kultivasi sama sekali. Demikian halnya dengan niat pedang, ilmu 7 pedang pembunuh, meliputi jalan langit dan bumi yang berkaitan dengan niat pedang. Misalnya, seorang kultivator yang setuju dengan sisi sengit dari niat pedang akan sangat cepat dalam kultivasi cahaya pedang ini. Namun, ketika berlatih dengan kelembutan untuk mengendalikan kekakuan atau niat pedang yang tidak terkendali dan elegan, kemajuannya akan lambat, dan dia tidak akan pernah bisa memahami esensi sebenarnya dari itu. Ini bukan perbedaan dalam kesulitan pemahaman, tetapi ujian yang lebih komprehensif bagi kultivator. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia super hebat, serba bisa, dan tidak memiliki kelemahan, bahkan jika dia adalah super master fase Mahayana. Jika tidak, jika ilmu pedang ini hanya membutuhkan waktu untuk kultivasi untuk dapat dipraktekkan tanpa mempedulikan kerusakan tubuh Taois, tidak akan ada kontroversi besar dalam ilmu 7 pedang pembunuhan. Jadi di mata semua orang, meskipun Erikin sekarang membuat kemajuan besar dalam 3 gaya pertama, masih benar-benar tidak pasti apa yang akan terjadi nanti. Seolah-olah ucapan Ritsun tepat. Setiap jam sebelumnya, Erikin akan terbang, menebas pisau lebih banyak dari sebelumnya. Tapi kali ini, setelah 2 jam penuh hening, Erikin masih tidak bergerak. Ritsun dan Johanni saling memandang. Khawatir Erikin mengalami hambatan kali ini. Di dalam ruang pemurnian obat, Erikin mengerutkan kening. Bagaimanapun, Ritsun berdua adalah kultivator pendekar pedang, dan mereka berdua telah berlatih ilmu 7 pedang pembunuh, jadi penilaian mereka tentang teknik ini memang benar. Setelah berhasil menembus 3 niat pedang pertama, 4 niat pedang lainnya agak rumit. Benar-benar berbeda dari pikirannya sendiri, niat pedang semacam ini entah aneh dan tidak dapat diprediksi atau lembut dan melekat, dan itu bukan bidang yang dia kuasai. Ketika menyadarinya, itu secara alami cukup melelahkan. Setelah berada di ruang pemurnian obat selama lebih dari 1 hari berturut-turut, tidak ada peningkatan cahaya pedang, tubuh Taois juga sedikit kewalahan. Berlatih secara paksa seperti ini, efeknya tidak bagus. Merasa sedikit kesal, Erikin menggelengkan kepalanya, berhenti sementara, lalu terbang mendarat ke tanah, mulai merenung. Seolah-olah seember air dingin telah pecah, kegembiraan sebelumnya langsung tenang. Dia masih meremehkan makna mendalam dari ilmu 7 pedang pembunuhan, sedikit menganggapnya biasa saja. Jika dihitung menurut tingkat pemahaman saat ini, jangankan menembus cahaya pedang dalam beberapa hari, khawatirnya jika tinggal di ruang pemurnian obat selama beberapa bulan, mungkin juga tidak dapat memahami semuanya. Jika kecepatannya seperti ini, maka di wilayah rahasia galaksi, itu tidak akan banyak berguna. Atau, bisakah dia berhenti sejenak? Setiap bilah ilmu 7 pedang pembunuh adalah sejenis niat pedang. Bahkan, dalam kondisi saat ini, dia sudah bisa tebasan Raja Abadi untuk mengerahkan kekuatan ilmu dewa di atas tingkat 3. Hasilnya tampak baik-baik saja. Tapi pikiran ini hanya berputar-putar di benaknya, dan Erikin langsung menyerah. Bercanda saja, yang dia butuhkan adalah tebasan Raja Abadi tingkat 4 yang bekerja sama dengan pisau Yu yang tingkat 5 untuk menghasilkan efek jurus andalan. Jika hanya bisa memainkan kekuatan tingkat 3, itu akan sangat lemah.
Masalah terbesarku saat ini adalah kurangnya pemahamanku tentang gaya niat pedang ini, kecuali aku bisa dengan cepat memahaminya. Tunggu, pahami. Mata Erikin tiba-tiba menyala, dia menepuk pahanya. Bagaimana aku bisa melupakan hal kecil itu? Jika kurang memahami, tingkatkan kecepatan pemahaman kamu. Sosok dia melintas, meninggalkan ruang pemurnian obat. Erikin terbang langsung ke laut kesadaran. Saat ini, di salah satu sudut laut kesadaran, perut benih kesadaran buncit seperti manusia, dia sedang tertidur pulas. Setelah menelan banyak barang bagus sebelumnya, benih kesadaran juga tumbuh sangat cepat. Pada saat ini, bibit hijau di atas kepalanya telah menyebar seperti daun payung, sedikit bergoyang seiring nafas, seolah-olah bergoyang diterpa angin. Tepat ada 4 akar di bawah yang tumbuh simetris seperti tangan dan kaki. Pada saat ini, akar kaki terjalin, dan akar tangan kadang-kadang menggaruk perut, yang terlihat cukup nyaman. Orang ini sudah makan dan tidur dan makan, sudah bisa menandingi merah sakti. Erikin menggelengkan kepalanya tak berdaya, bahkan sedikit iri pada makhluk ini, tidak ada kekhawatiran atau kegalauan, kecuali makan dan tidur. Saat terbang mendekat, segumpal aura sumber energi pisau yang sebelumnya tak terserap pun memadat, itu menggantung di atas kepala si kecil seperti kail. Begitu aura sumber energi itu hilang, dengkuran benih kesadaran itu tiba-tiba mereda. Sebelum kesadarannya pulih, dia secara naluriah melayang, sebuah lubang terbuka di benih dan menelan ke arah sumber energi itu. Erikin tersenyum sedikit dan mengangkat tangannya lagi. Benih kesadaran tidak berhasil, kehilangan fokus dan jatuh, dan sekarang dia akhirnya bangun. Dua mata benih terbuka, dia memandang Erikin dengan tercengang, tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Bocah kecil, apa kamu ingin makan sumber energi? Erikin berkata sambil tersenyum sambil memegang sumber energi. Tidak ada ketegangan sama sekali, mata benih kesadaran melebar, menatap lurus pada gumpalan aura dan mengangguk. Bagaimana kalau buat kesepakatan, aku tukar ini dengan energi pencerahan kamu. Segera, Erikin melemparkan sasarannya. Benih kesadaran tampak waspada, mundur beberapa langkah, dan menatap Erikin dengan curiga. Dia telah bekerja dengan Erikin beberapa kali sebelumnya, dan merasa dia selalu rugi. Meski syaratnya ditentukan dia sendiri, tapi Erikin tukar terlalu banyak, yang menyebabkan dia kekenyangan dan tidak bisa mencernanya, yang membuatnya sangat menderita saat itu. Jangan khawatir, aku tidak akan menipu kamu kali ini. 3 helai sumber energi akan kugantikan dengan 1 helai energi pencerahan kamu, dan kamu bisa memilih sumber energi sesuka hati. Kamu juga bisa memberitahu aku sebelumnya agar aku bisa menggantikannya untukmu, bagaimana? Melihat sikap benih kesadaran bagaikan sedang anti maling, Erikin merasa sedikit tak berdaya. Setidaknya, aku adalah tuanmu, bukan berurusan dengan roh sisa. Meskipun aku tidak terlalu baik padamu sebelumnya dan hampir membuatmu kelaparan, tapi apakah aku akan terus menipumu? Benarkah? Benih kesadaran menegaskan. Tentu saja. Beritahu aku sumber energi apa yang kamu butuhkan, aku akan memberikannya kepada kamu terlebih dahulu, kemudian kamu akan memberi aku energi pencerahan. Erikin merasa perlu untuk meluruskan kesan si kecil tentang dirinya sendiri. Dia bukan penjahat besar. Mendengar penuturan Erikin, benih kesadaran merasa lega. Tanah, sumber energi tanah. Setelah memikirkannya, dia berkata, sumber energi tanah, oke, tunggu, nanti aku berikan. Erikin mengangguk dan berbalik. Bagaimanapun, dia memiliki token emas yang dapat mengubahnya sesuka hati sumber energi yang didapatkan setelah melewati berbahaya. Entah itu sumber energi tanah atau yang lainnya, tidak ada bedanya bagi dia.
Dan idenya sendiri adalah menggunakan energi pencerahan si kecil untuk meningkatkan pemahamannya tentang pedang. Energi pencerahan dapat meningkatkan pemahaman kultivator tentang aturan langit dan bumi, dan juga cocok digunakan untuk memahami niat pedang. Bersambung.